Sejak awal penciptaan, alam semesta dipenuhi oleh kekuatan yang tak terlihat yang membentuk takdir manusia dan dunia. Di satu sisi, cahaya surgawi hadir melalui malaikat-malaikat Tuhan, para penjaga, pembimbing, dan pelindung manusia. Dari Mihael sang panglima, Gabriel sang utusan, hingga Rakib dan Atid yang mencatat setiap amal perbuatan, mereka adalah simbol kebaikan, keadilan, dan hikmat yang tak tergoyahkan. Di sisi lain, kegelapan berdiam dalam sosok iblis dan roh jahat. Setiap nama, setiap entitas memiliki tugas, kekuatan, dan pengaruhnya sendiri menguji iman dan moral manusia. Dalam kisah ini, kita akan menelusuri dua dunia yang bertolak belakang namun saling terkait. Dunia malaikat yang membawa cahaya dan perlindungan, dan dunia iblis yang membawa godaan dan kegelapan. Mari kita menyelami hierarki, rahasia, dan kisah-kisah yang telah mempengaruhi kepercayaan manusia selama ribuan tahun. Bersiaplah menyaksikan pertarungan abadi antara cahaya dan kegelapan, antara kebaikan dan kejahatan, yang tak hanya membentuk sejarah, tetapi juga hati setiap manusia. Ini adalah perjalanan melalui dunia yang tidak terlihat, namun sangat nyata, dunia malaikat dan iblis. Mari kita menyelami dunia gelap para iblis dan roh jahat dalam tradisi Abrahamik. Kisah-kisah ini telah diceritakan selama ribuan tahun, membentuk kepercayaan, ketakutan, dan mitos manusia. Dari tulisan suci hingga legenda rakyat, mereka hadir sebagai simbol pergulatan antara kebaikan dan kejahatan, cahaya dan kegelapan, iman dan godaan. Di puncak hierarki kegelapan berdiri Lucifer, sang pembawa cahaya. Dulunya ia adalah malaikat terindah, penuh kebijaksanaan dan cahaya suci, namun kesombongannya membawa kejatuhan yang abadi. Dari kedudukannya yang tinggi, ia kini menjadi simbol pemberontakan, godaan, dan dosa sombong. Di sisi lain, Satan atau Satanas, sang penuduh, menjadi musuh manusia yang terus-menerus mencoba menyesatkan mereka dari jalan yang benar. Ia lihai, sabar, dan menanti momen yang tepat untuk membuat manusia tergelincir dalam dosa. Bersama mereka bekerja belial, roh kebohongan dan kekacauan yang menggerakkan dunia melalui tipu daya dan kejahatan moral. Di sampingnya, Asmodeus, iblis nafsu dan keserakahan, merayu manusia melalui syahwat, cinta yang salah, dan obsesi materi. Azazel, malaikat yang jatuh, mengajarkan manusia tentang senjata, perhiasan, dan ilmu-ilmu terlarang, membawa kemajuan sekaligus kehancuran. Sementara itu, Lilith, demon wanita pertama yang menolak tunduk kepada Adam, menjelma menjadi teror malam yang menakutkan, penggoda, dan simbol pemberontakan terhadap otoritas. Di perairan purba, Leviathan, monster laut raksasa, melambangkan kekacauan primordial, kekuatan alam yang liar dan tak terkendali. Mammon, sang simbol keserakahan, menguasai hati manusia yang haus harta dan duniawi, sementara Beelzebub, raja para lalat, membawa wabah, penyakit, dan ketakutan massal. Moloch, yang menuntut pengorbanan anak-anak, dan Abaddon, sang pemusnah jurang maut, mewakili aspek paling gelap dari ritual dan kepercayaan kuno. Dalam literatur apokrif dan demonologi Kristen, muncul sosok-sosok lain yang tak kalah menyeramkan. Astaroth, dulunya dewi kesuburan, berubah menjadi demon yang menggoda manusia dengan ilmu terlarang dan kemalasan. Baal, dewa palsu bangsa Kanaan, kini menjadi simbol kebohongan dan penyembahan berhala. Abraxas, entitas mistis gnostik, mewakili dualitas antara kebijaksanaan dan kegelapan, kebaikan dan kejahatan yang saling bertarung. Masih banyak lagi entitas yang menghuni hierarki kegelapan. Baphomet, simbol okultisme yang kontroversial dan ambigu. Legion, sekumpulan roh jahat yang jumlahnya ribuan, yang bisa merasuki manusia dan menimbulkan kehancuran kolektif. Belphegor,
iblis kemalasan yang menggoda manusia melalui keserakahan dan ambisi dangkal. Penemuel, malaikat jatuh yang membuat manusia bodoh dan lupa pada ajaran Tuhan. Naamah, penggoda para malaikat, bekerja sama dengan Rahab, roh keangkuhan dan lautan, menambah kompleksitas hierarki gelap yang ada. Dalam demonologi abad pertengahan, muncul pula nama-nama seperti Paimon, penguasa ilmu pengetahuan dan seni gelap, Fain, iblis yang memicu konflik politik dan kebencian, Decarabia, penguasa burung dan ilusi, hingga Furfur yang menguasai badai dan petir. Masing-masing iblis ini memiliki tugas spesifik, menjerumuskan manusia melalui kelemahan yang berbeda-beda, dari nafsu, keserakahan, kemarahan, hingga rasa takut dan keraguan. Setiap entitas ini bukan sekadar tokoh legenda, tapi representasi dari pergulatan abadi manusia dengan dirinya sendiri. Mereka mencerminkan kelemahan, godaan, dan ketakutan yang melekat dalam jiwa manusia, memperingatkan bahwa kegelapan tidak selalu datang dari luar, tapi juga dari dalam hati kita. Yang menarik, tradisi ini terus hidup, berevolusi, dan memengaruhi budaya modern. Dari film horor hingga buku fantasi, dari permainan video hingga seni visual, figur-figur ini terus menginspirasi, menakuti, dan mengajarkan tentang kompleksitas moral dan spiritual manusia. Mereka adalah peringatan abadi bahwa kebaikan dan kejahatan selalu berseberangan, dan manusia, di tengah segala godaan, harus memilih jalan yang benar. Dunia para malaikat, penjaga, pembimbing, dan pencatat amal. Berikut daftar malaikat, rival dari para iblis. Para malaikat adalah makhluk cahaya yang menjadi utusan Tuhan dalam tradisi Abrahamik, hadir untuk menegakkan hukum ilahi, menjaga keseimbangan moral, dan membimbing manusia. Mereka bukan sekadar simbol spiritual, tetapi representasi sifat-sifat ilahi, keadilan, hikmat, kasih, perlindungan, dan ketertiban kosmik. Di antara yang paling dikenal, Michael adalah panglima malaikat, pemimpin pasukan cahaya dalam peperangan kosmik melawan kegelapan. Pedangnya yang bercahaya menebas kejahatan, dan keberaniannya menjadi simbol perlindungan dan keadilan. Rafael, sang penyembuh, menyembuhkan sakit fisik dan spiritual, membimbing manusia, serta mengusir roh jahat. Uriel, malaikat hikmat, menerangi jalan manusia dalam kegelapan, menuntun pemahaman akan alam semesta dan kehidupan spiritual. Selaphiel mendengarkan doa manusia, menyalurkannya ke hadirat Tuhan, dan menjadi simbol pengabdian. Barachiel, malaikat berkah, menurunkan rahmat dan perlindungan, menjaga rumah, keluarga, dan komunitas. Jehudiel, malaikat tanggung jawab, mendorong manusia untuk disiplin, etis, dan berdedikasi. Sariel, malaikat pengetahuan dan kematian, membimbing jiwa manusia di akhir kehidupan dan mengajarkan wawasan tentang rahasia kosmos. Chamuel, malaikat cinta, menumbuhkan kasih sayang, mempererat hubungan harmonis, dan mendamaikan konflik manusia. Malik, penjaga neraka, memastikan hukuman dijalankan sesuai kehendak Tuhan. Munkar dan Nakir, malaikat yang menanyai roh manusia di alam kubur, menilai iman dan amal. Israfil, malaikat sangkakala, yang akan meniup sangkakala pada hari kiamat. Israel, malaikat maut, mencabut nyawa manusia dengan adil. Dalam literatur Yahudi Kristen, ada malaikat yang mengatur elemen alam dan pengetahuan manusia. Metatron, malaikat tertinggi dalam Kabbalah, bertugas mencatat semua perbuatan manusia dan menjadi penghubung antara Tuhan dan ciptaan. Sandalphon, malaikat musik dan doa, mendengar doa manusia dan mempersembahkannya dalam bentuk nyanyian surgawi. Malaikat-malaikat ini hadir sebagai simbol moral, spiritual, dan kosmik. Mereka mengingatkan manusia bahwa cahaya selalu ada di tengah kegelapan,
bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan bahwa bantuan Tuhan selalu tersedia bagi yang mencari petunjuk. Dari Mihael sang panglima, Gabriel sang utusan, hingga Rakib dan Atid sang pencatat amal, serta Malik sang penjaga neraka, hierarki malaikat membentuk sistem yang kompleks, menyimbolkan keseimbangan antara cahaya dan kegelapan, iman dan godaan, kebaikan dan kejahatan. Mereka hadir sebagai inspirasi, pelindung, dan pengingat abadi bahwa manusia harus selalu memilih cahaya dalam setiap langkah kehidupan.